Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bersamaan dengan hujan deras. Saya tidak mau berdoa agar hujan ini berhenti. Alasannya apa? Yang pertama, kalau hujan terus punya alasan, ceramahnya jangan lama-lama. Alasan yang kedua, kalau sudah tidak turun hujan, itu alamat kiamat sudah dekat. Karena kalau kiamat sudah dekat, terjadi kemarau 3 tahun berturut-turut. Nanti karena kemarau 3 tahun, tandur nggak bisa lagi. Jadi nggak bisa nyawa, nggak bisa ngeladang, karena tidak ada satupun daun hijau. Semua orang kelaparan. Saat itulah datang Dajjal. Makanya hujan deras begini, ucapkan alhamdulillah, Dajjal masih tange. Makanya saya karena sering baca hadis tentang Dajjal, saya nggak maulah kalau hujan turun ditolak. Nanti kalau nggak turun hujan sekalian kan gawat. Yang kedua, Bapak Ibu, walaupun boleh kita itu minta hujannya minggir, boleh. Kita nyebut namanya pawang hujan. Ya pawang niku kan cuman istilah sih Pak. Kan ada pawang gajah. Apa iya kalau pawang gajah dia yang bikin gajah? Bukan kan? Wong banyak juga pawang gajah diinjek sama gajahnya. Ada pawang harimau. Apa iya pawang harimau itu yang menciptakan harimau? Ya bukan. Banyak juga pawang harimau mati diterkam harimau. Jadi ini bagian dari kebudayaan kita. Pawang gajah, pawang harimau, pawang ular dan lain sebagainya, termasuk pawang buaya, bagian dari tradisi saja. Termasuk masalah hujan ini. Karena lagi rame-rame diributkan di sirkuit Mandalika. Geger se-Indonesia, bahkan se-dunia internasional. Ada yang nanya sama saya, Ustadz, boleh tidak kita berdoa kepada Allah agar hujan itu minggir? Boleh. Wong Nabi pernah mempraktekannya. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, hujan ini pinggirkan di samping-samping sono. Jauhkan dari kami, wala alaina, jangan turunkan di sini. Jika hujan itu memungkinkan mendatangkan bala. Ini kira-kira hujan ini jadi bala tidak? Ya sudah, nggak usah dipinggirin kan? Nggak jadi bala, uang banjir tidak, ngapa-ngapain juga tidak. Jadi saya nggak perlu memintakan itu. Karena kalau bakal jadi bala, kita doakan ya kabul sesuai dengan keinginan kita. Nah paling kalau kondisi begini kita mengamalkan doa yang berikutnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dan berdoa, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, sesungguhnya kami minta kepadamu, min khairiha, kebaikan hujan ini, wa khairi ma fiha, dan kebaikan yang dibawa di dalam hujan ini, wa khairi ma ursilat bih, dan kebaikan apa saja yang dibawanya. Selanjutnya, Allahumma inna na'udzubika, ya Allah, sesungguhnya kami semua berlindung kepadamu, min syarriha, dari keburukan hujan ini. Ya mudah-mudahan nggak ada yang masuk angin. Allahumma amin. Wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada di dalam hujan ini. Wa syarri ma ursilat bih, dan keburukan yang dibawa dampak daripada hujan ini. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Dan saya doakan tambahan, karena ada doa yang dikabulkan.
Dikabulkannya ini Pak, makom doanya itu mustajabah. Apa itu mustajabah? 99% kabul. Saat kapan? Di antaranya indal motor wa indan nuzulil ghaib. Ketika turun hujan dan ketika turun gerimis. Nah, kita doa sekarang karena doa sekarang kabul. Saya doakan Bapak Ibu semua yang hadir di sini dalam keadaan hujan ini masuk surga semua. Panjang umurnya, sehat badannya, lunas hutangnya, muka-muka kreditan ya, kaya raya semua, munggah haji semua, solih dan solihah anaknya, tambah istrinya. Oh jangan, tambah solehah istrinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini kita song-song Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang bergembira menyambut masuknya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya dari api neraka. Bapak Ibu kira-kira senang nggak sama Ramadan? Senang Bu? Senang. Karena ada juga Pak yang senep sama Ramadan. Ngomong sih enggak, cuman kelihatan. Sama Ramadan sebel banget. Pagi enggak bisa ngopi, siang-siang enggak bisa ngudut. Karena itu bukan bahasa lisan, bahasa batin. Bahasa nurani kita. Makanya Bapak Ibu kalau secara batiniah, nurani terdalam kita senang sama Ramadan. Kan ini kan nggak bisa diucap dengan lisan Pak. Bahasa jiwa kan. Senang, sumringah, gembira dengan Ramadan. Maka layak baginya haram dari api neraka alias masuk surga. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, di awal hendak saya sampaikan terlebih dahulu, bulan Ramadan ini adalah bulan untuk umatku, kata Nabi. Loh mengapa demikian? Karena dengan datangnya bulan Ramadan, umatku ini dosanya dihapuskan semua. Makanya belis, tahu belis Bu? Dedengkotnya setan. Belis dan para syaitan sebel banget Pak. Sebel betul sama Ramadan. Apa kata belis? Capek kita menggoda mereka. Sudah terlalu banyak maksiat dan dosa-dosa mereka. Tapi mengapa gara-gara Ramadan dosa-dosanya diampuni semua? Kira-kira Bapak Ibu kita ini banyak dosa? Banyak aja apa banyak banget? Panjenengan Bu, sama saya banyak mana dosanya? Ya kayaknya banyak ibu-ibu lah ya kayaknya Pak. Kan ada hadisnya Bu, man kathura kalamuhu kathura dzunubuhu. Barang siapa yang banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak dosanya. Yang banyak ngomong siapa? Ibu apa saya? Ibu-ibu banyak ngomong. Saya juga banyak cangkem Pak. Makanya sebetulnya banyak ngomong ini gak enak lah. Banyak dosanya, semua dipertanggungjawabkan. Tapi itulah hebatnya Allah. Sebanyak apapun dosa-dosa kita, maka Allah ampuni dengan bulan suci Ramadan. Allahumma amin. Kan jelas, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan keimanan, mengharapkan ridha Allah semata, diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Ini kan menggembirakan.
Itulah enaknya Bapak Ibu kita ini yang punya Ramadan. Allah kasih Ramadan mukjizat buat umat Islam ini. Dengan Ramadan semua dosa kita dihapuskan semuanya. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, makanya kita ini harus sering-sering nyampaikan begini. Orang Islam itu nggak boleh meden-medeni, nggak boleh nakut-nakutin orang. Ada tulisan saya baca, Nabi Adam dosanya 1, diusir dari surga. Nah kita dosanya banyak, tapi kepengen masuk surga, ngimpi. Enak aja. Nah tulisan begitu nggak boleh dikampanyekan Pak. Itu bikin orang pesimis, bikin orang jadi minder. Yang benar, sebesar apapun dosa kita, kalau kita bertobat Allah ampuni. Setuju nggak kira-kira? Tadi kita sholat berjamaah ke masjid. Kalau kita sholat ke masjid, dosa diampuni. Orang sholat maghrib, dosa dari asar dihapuskan. Sholat isya, dari maghrib ke isya dihapuskan. Besok sholat subuh kita, dosa semalaman pun dihapuskan. Enak jadi orang muslim itu. Kita sholat Pak, maghrib baca Allahumma ajirni minan nar, zikiran wiridannya 7 kali. Mati di malam ini, maka dijamin bebas dari api neraka. Wa idza shallaita subha, besok subuh baca lagi Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Siangnya mati, bebas dari api neraka. Nah inilah indahnya bagi orang mukmin. Dosa-dosanya senantiasa diampuni oleh Allah. Yang enggak diampuni cuman orang yang suci, merasa benar sendiri. Makanya kalau kata orang bijak, istighfarnya hamba yang berdosa itu lebih baik daripada tasbihnya orang yang merasa bertakwa. Keren, pujangga ini. Tak ulang lagi ya, istighfarnya hamba yang berdosa itu lebih baik daripada tasbihnya orang yang merasa bertakwa. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri, dikarenakan cuman Allah yang paling tahu siapa orang-orang yang benar-benar bertakwa. Nah agar maksimal sesuai dengan tujuannya dosa kita diampuni, persiapannya mesti bagus nih Bapak Ibu. Puasa itu kalau cuman menahan lapar dan dahaga, nggak minum nggak makan, anak TK tamat. Apalagi dikasih hadiah sepeda, iming-imingnya tamat. Anak SD dia hadiah, diiming-imingin beliin Android, tamat puasanya. Kalau cuman gak makan, kalau cuman gak minum di siang hari. Tapi sejatinya puasa, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Puasa itu adalah orang yang semakin takut dengan kedudukan Rabb-nya dan dia sanggup mengendalikan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggalnya. Menafsiri ayat ini maka Sunan Ampel, nggak tahu pasnya betul apa Sunan Ampel, apa Sunan Kalijogo, ya anggap aja dua-duanya. Sunan Ampel berkata puasa itu adalah hening cipto, nutup babakan hawa songo. Jadi yang namanya puasa itu mengendalikan 9 lobang, 9 hawa. Apa itu 9 hawa? 2 lubang mata, ditambah 2 lubang telinga, jadinya berapa? 4. Ditambah 2 lubang hidung, 6. Ada yang hidungnya cuma 1 lubang, nggak ada, pas 2, 6. Ditambah yang ke-7 lubang cangkem, mulut. Lubang yang ke-8 dan ke-9 letaknya di bawah. Saya tahu tempatnya, tahu namanya. Bahasa Arabnya kubul dan dubur. Ini perlu diterjemahin nggak ya? Ya nggak usah lah, nggak enak, saru. Pokoknya tahu tempatnya, tahu namanya, bahasa Arabnya
kubul, dan dubur. Nah itu 9 lubang yang kita kendalikan. Karena ngapa? Sumber maksiat ya dari situ. Makanya kalau kita belajar amat-amati apa ilmu hikmahnya, ya 9 lubang ini kan yang mengeluarkan kotoran. Dari lubang meripat, yang keluar dari mata apa? Belek. Yang keluar dari hidung namanya umbel, upil. Masya Allah. Ada yang hijau. Ih, jijik kata ibu-ibu. Punya sendiri kok jijik kah? Enggak apa-apa. Kemudian yang keluar dari kuping namanya congek bin cule. Yang dari mulut apa namanya? Itu ya Pak. Ences, ilar. Yang paling sengit itu iler itu loh Pak. Yang apalagi lubang bawah. Yang keluar apa? Air kencing. Yang sebelah belakang itu pisang goreng. Kalau sehat. Tapi kalau lagi masuk angin, bubur kacang hijau. Nah, mengapa 9 lubang itu mengeluarkan kotoran? Karena itu filosofinya, pelajarannya bagi kita. Itulah sumber kedurhakaan. Itulah jalan-jalan kemaksiatan. Nah, ini yang harus kita kendalikan. Dilatih 9-nya ini. Nih, lubang meripat. Banyak dosa dari lubang mata ini. Kalau bapak-bapak ini ngelihat yang seksi-seksi. Apa iya kalau bapak-bapak matanya bisa dikendalikan? Ya, kalau depan istri. Istighfarnya ratusan kali. Astagfirullahaladzim. Malah sampai marah-marah. Coba kalau istrinya nggak ada, mendelik malahan. Masih kurang-kurangan. Apalagi zaman sekarang ini Pak. Zaman makin modern. Banyak BMW keliaran. Tahu BMW enggak? Bahenol molek weleh. Ini kalau enggak ghodul basar, maka bisa sia-sia puasanya. Tapi kalau ibu-ibu godaan matanya apa? Ngelihat punya orang, ngelihat punya tetangga. Tetangga beli kulkas panas. Tetangga beli ceret mencret. Tetangga nambah mobil menggigil. Tetangga ganti motor gemetar. Makanya kalau kata dokter Aisyah Dahlan, apa bedanya mata laki-laki dan mata perempuan? Kalau mata laki-laki pandangannya jauh ke depan. Makanya laki-laki kalau nyetir mobil ngebut bisa. Motong berani. Karena ngapa? Ancer-ancernya ada perkiraan. Pandangannya jauh ke depan. Tapi laki-laki mudah nyerempet. Karena pandangan ke sampingnya terbatas. Beda sama ibu-ibu, pandangannya ke depan pendek, makanya takut kalau ngebut. Tapi kalau ke samping lebar. Makanya ibu-ibu ini tahu betul kalau teman di sebelahnya sudah nambah cincin. Nggak usah ngelirik, tahu. Nambah cincin, nambah gelang, gitu. Tahu betul. Karena ngapa? Pandangan wanita cenderung menyamping. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, hati-hati dengan pandangan mata. Bahkan orang yang paling bahagia di akhir zaman ini orang yang pandai menjaga pandangan. Ini kan zaman-zaman Covid, Bapak Ibu. Walaupun karena saya sudah berkali-kali vaksin. Ya, ini nggak ada level lagi sini. PPKM level berapa, Pak Lurah? Level 2. Sudah boleh lah ngaji-ngaji begini. Minta izin Pak Lurah, saya nggak pakai masker. Karena kalau cara memakai masker lama-lama bau jigong. Nanti saya keracunan jigong sendiri. Jadi saya nggak ngebayangin kok Budi Asih sambutan pakai masker ya. Luar biasa. Tapi ada kelebihan masker itu. Ibu-ibu kalau rajin pakai masker, nggak usah repot-repot bedakan. Ya Pak ya. Maskermu menyelamatkanmu katanya. Nggak perlu bedakan, nggak masalah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya kasih sentilan sedikit ilmunya. Yang namanya virus itu nggak ada obatnya. Kalau ada orang mengatakan menemukan obat corona, bohong dia. Virus itu nggak ada obatnya. Yang ada adalah vaksinnya. Cuman musuh utama virus, lawan utamanya bukan vaksin. Lawan utama virus itu imunitas, daya tahan tubuh kita sendiri. Maka yang harus kita jaga itu daya tahan tubuh. Itu yang harus kita jaga.
Dan ingat, aman daya tahan tubuh kita kalau pikirannya tenang, hatinya tentrem. Bu, aman. Imun kita kuat kalau pikirannya tenang, hatinya tentrem. Makanya benar kalau kata dokter, penyebab penyakit bukan makanan. Maka tidak usah terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Setuju gak kira-kira? Berhenti dulu nyicilnya itu. Kita bahagiakan hidup kita. Ngapa orang sekarang lelah Bapak Ibu? Karena cicilan. Coba saya sering ngamatin. Sekarang orang kampung lebih sugih dari orang kota. Apa sebabnya? Bukan berarti orang kampung itu ada semuanya, ada, bukan. Karena nggak punya cicilan. Orang kota semua nyicil. Makanya cenderung pelit. Coba kalau orang kota datang ke kampung. Begitu datang ke kampung, di kampung sibuk orang kampung. Manjat kelapa, mau bikin santan, ngunduh gori, bikin sayur gori, nyembelih ayam, ayamnya masih lepas. Dipancing-pancing gak dapet, akhirnya dibedil pakai bedil burung. Saudara dari kota kunjungan ke kampung gak boleh kemana-mana sebelum dijamu dulu, sebelum makan dulu. Itu orang kampung dermawan. Coba jajal dibalik zaman sekarang. Orang kampung main ke saudara di kota, baru ngetes setengah gelas udah ditanya, habis ini mau kemana lagi? Ngusir. Lo ngapa orang kota tidak bersedia jamu orang kampung? Apa dia miskin? Tidak. Tapi karena terlalu banyak cicilan. Mobil nyicil, rumah nyicil, motor nyicil, kulkas nyicil, sprint bed nyicil, seragam pengajian nyicil. Akhirnya Bapak Ibu cenderung bakhil. Maka bahagiakan diri kita. Baik, saya lanjutkan. Telinga ini Bapak Ibu mendengar. Kita itu ada orang ngegosip, cuman ngedenger saja, cuman ngedengerin. Ngedengar orang ngegosip itu sama dosanya dengan orang yang menggibah, sama dosanya dengan orang yang ngegosip. Makanya kalau lagi puasa, latihan tuh puasa. Kalau ada yang ngajak ngegosip, maka katakan saya sedang puasa. Walaupun kita nggak ikut ngegosip, jadi pendengar setia, dosanya sama dengan yang ngegosip. Nah, dosa yang paling banyak dibikin manusia itu Bapak Ibu, dosa cangkemin. Makanya ada hadis yang begini, su'ila an aktari ma yudkhilun nasan nar. Nabi ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Kata Nabi, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu alfamu, cangkem, mulut. Dosa paling gampang dari mulut ini apa? Nyinyir. Tahu nyinyir ya Bu ya? Nyinyir itu apa ya? Adiknya ngegosip itu. Adiknya ngegosip. Orang Indonesia ini paling pinter nyinyir orang hajatan. Gitu Bang G. Pokoknya kalau pulang hajatan komennya banyak betul. Masakannya anyep semua. Pernah nggak dengar orang ngomong begitu? Sering, jangan-jangan pengalaman lagi. Ya kan wajar ya Pak, orang hajatan masakannya anyep karena masakin orang banyak. Ya kalau mau makan enak ke restoran G, cari yang mahal sekalian. Kadang-kadang Bapak Ibu kalau di Bandar Lampung sih yang paling banyak dicela empek-empek sama tekwan. Begitu hajatan iya sih empek-empeknya enak, cukanya mantap, tapi setengah jam udah habis. Dasar yang hajatan pelit. Masya Allah, dipelit-pelitin Pak. Padahal bukan yang hajatan pelit, dia ngambilnya kebanyakan. Nggak mikirin orang. Akhirnya yang hajatan berikutnya nguping kan tetangganya. Kalau begitu, kalau giliran kita hajatan, empek-empeknya jangan dikit dong, banyak. Akhirnya bikin empek-empeknya karungan, cukanya emberan.
biar nggak diomong orang. Habis hajatan, apa nggak diomong? Masih ada omongan. Ya, pempeknya banyak, cukanya banyak, nggak habis-habis, tapi nggak ada rasanya. Nggak ada rasa. Aci doang, campur bawang putih. Mana cukanya kecap campur air lagi. Nggak ada rasa-rasa cukanya. Rame lagi omongan tetangga. Akhirnya Pak Lurah nih ketiban hajatan. Pak Lurah mikir, kita jangan sampai kejadian begitu. Akhirnya pesan pempek dari Palembang, mahal nggak apa-apa, cukanya yang paling enak, pesannya banyak dari pagi sampai sore nggak habis-habis, biar nggak diomong orang. Tapi masih diomong. Apa kata tetangga? Iya sih, pempeknya enak, cukanya mantap, dari pagi sampai sore nggak habis-habis. Tapi sing nunggu nih pondokannya itu loh, matanya mendele aja. Kayak nggak ikhlas kalau diambil. Padahal bukan mendelik lah Pak, emang belok dari sononya. Ada aja ibu-ibu tuh bahan buat ngomong itu ada. Semua bisa dicela. Ini namanya dosa nyinyir. Apalagi ini zaman media sosial, hati-hati sama bahaya nyinyir Bapak Ibu. Nanti abis nyinyir dia naik dosanya. Dosa apa? Dosa ghibah. Ghibah itu membicarakan keburukan orang lain sesuai dengan faktanya. Ada keterangan begini, wal ghaibatu asyaddu minaz zina. Ghibah lebih kejam daripada berzina. Loh kok iso ya? Ghibah lebih kejam daripada berzina. Oh ternyata begini Bapak Ibu. Kalau orang berzina-zina kan dosa kepada Allah. Hari ini dia berzina, besok dia bertobat, nyesel, berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi, cash tunai, dosa zinanya langsung diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi jangan dicobain ya Pak, menjajal jenengan lagi ya, lagi ngejajal mati. Kalau kata orang Lampung, mati bange namanya. Ya itu mati bange. Lagi ngejajal maksiat, minum obat kuat, kena serangan jantung, nyek mati. Saya nggak nanggung dosanya, enggak. Cuman maksudnya begitu. Mengapa gibah lebih kejam daripada berzina? Karena zina dosa kepada Allah. Kalau tobat bisa langsung, yang penting nggak ngulang lagi. Tapi kalau ghibah tidak diampuni dosanya, belum diterima tobatnya, sebelum dia minta maaf sama yang digosipin. Nah inilah masalahnya. Berani nggak ngaku minta maaf? Bu, maaf ya, kemarin saya ngegosipin ibu. Emang ngegosipin gua apaan? Tak omongin ibu itu jidatnya jenong, matanya belok, lubang hidungnya mekar, bibirnya doer. Nggak jadi maaf-maafan, mana kena gampar sekali ya. Ya untung ya Pak, kita ini orang Indonesia itu ada tradisi nggak enakan. Ewuh pakai wuh. Oke deh, nggak usah ngomong apa babnya, nggak usah ngomong apa materinya, yang penting maaf-maafan. Sebelum Ramadan ketemu maaf-maafan, sebelum Idul Fitri ketemu maaf-maafan, habis Lebaran maaf-maafan. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Naik dari gibah Bapak Ibu jadi fitnah, dia udah naik kelas nih. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Hati-hati, apa itu fitnah? Ngomong tidak sesuai dengan fakta, atau ada faktanya kita nambah dikit, ngurang dikit, nambah banyak, kurang banyak, maka fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Hati-hati dengan fitnah. Apalagi ini zaman media sosial. Bu, Pak, kalau nerima konten negatif apapun di media sosial, di grup-grup WhatsApp, maka jangan pernah ikut nyebar. Kalau itu benar jadi gibah dia. Kalau itu tak benar jadi fitnah dia. Kan banyak orang menggunakan grup WhatsApp gara-gara kebencian politik, terutama ini kelompok barisan sakit hati. Ada nggak di sini kira-kira ya? Mentang-mentang hasil pemilihan tak sesuai dengan keinginan dia. Ya namanya takdir kan bukan urusan kita, nggih. Nah barisan sakit hati ini suka betul nyinyir, nyebar fitnah kemana-mana. Nah, kalau kita ikut-ikutan begitu, ingat dosanya.
Fitnah itu bahaya. Ada santri nanya sama Pak Yai, ngapa sih kita nggak boleh fitnah? Ya kalau pakai teori bingung, kata Pak Yainya. Kamu sini, ambil kemoceng. Tahu kemoceng nggak? Sula ya Pak. Yang pakai bulu ayam itu, kamu jalan dari sini sampai ke kali, bulunya dilepas satu persatu yang di kemoceng itu. Cabut satu persatu. Nanti sampai kali sana, kamu jalan lagi ke sini, kumpulkan lagi bulu ayam yang sudah terlanjur dilepas. Begitu balik lagi ngumpulin bulu ayam, cuma dapat sedikit. Pak Yai, dapatnya cuma sedikit. Kata Pak Yai, itulah bahaya fitnah. Saat fitnah sudah terlanjur engkau sebar, dan ketika engkau ingin sekali memperbaikinya, hasilnya cuma sedikit sekali. Maka hati-hati dengan fitnah. Ibarat bulu ayam yang sudah ditaburkan, diterbangkan oleh angin. Begitupun dengan fitnah. Sekali dia keluar dari lisan kita, sekali kita sebar di grup WhatsApp, ada yang menyebar kembali. Sehebat apapun upaya kita memperbaikinya, hanya sedikit hasilnya. Tunggu nantinya pertanggungjawabannya di akhirat nantinya. Hati-hati dengan itu semua. Ini zaman-zaman fitnah, Bapak Ibu. Zaman adu domba. Habis fitnah, naik kelas dia jadi adu domba. Gara-gara fitnah kita, situasi jadi panas. Muncul apa yang disebut dengan provokasi. La yadkhulul jannata namam. Tidak akan pernah masuk surga orang-orang yang mengadu domba. Nah, ini perlu saya kasih tahu ini. Adu domba yang paling bahaya itu, adu domba yang mengatasnamakan agama. Maka hati-hati. Orang berbicara agama tapi tujuannya buat ngadu domba. Kadang-kadang jubahnya ulama. Benar kalau kata Nabi, la ya'rifunal ulama'a illa bitaubin hasan. Nanti orang tidak kenal ulama kecuali tinggal pakaiannya yang bagus saja. Ulama dilihat bukan dari ilmunya. Ulama yang dikenali cuman penampilannya, pakaiannya, fasilitasnya. Jadi jubahnya ulama, imamahnya ulama, penampilannya ulama, tapi isinya bukan ulama. Buktinya apa? Dakwah isinya provokasi, nyaci maki, ngajak rakyat melawan negaranya sendiri. Ini bahaya ini Bapak Ibu. Kalau ada konten-konten yang sedemikian rupa. Fitnah yang paling gampang itu pakai bahasa agama. Ini saya mau agak serius dikit Pak Lurah. Gak apa-apa ya. Mau masuk ke sana. Karena begini Bapak Ibu. Agama ini paling mudah dimanipulasi. Kayak kemarin itu Pak, ribut-ribut bendera hitam. Di Batanghari ada nggak sih bendera hitam? Ini apa namanya? Bendera HTI nyebutnya ya. Bendera tauhid. Ini tak kasih tahu kali panjenengan ya. Kebohongan terbesar di Indonesia abad ini, tahun-tahun ini adalah adanya istilah bendera tauhid. Coba tak takon kali panjenengan. Sejak kapan tauhid punya bendera? Ini kan ngibul ini Pak. Sejak kapan tauhid punya bendera? Se-Indonesia ratusan juta rakyat Indonesia kok dikibulin? Malah sebetulnya begini fatwa ulama dari Nanggur Aceh Darussalam MUI, ndak boleh kalimat tauhid itu ditulis sembarangan. Awas kalau ada yang dipeci, ndak boleh dipeci. Apalagi di topi, nulis kalimat tauhid di topi, kencing sambil berdiri. Itu kan penistaan namanya. Nulis kalimat tauhid di bajunya, nanti bajunya dicuci, masuk kamar mandi. Ketemu bini malas, nyucinya bukan dikucak tapi diinjak-injak. Itu malah menghinakan kalimat tauhid. Termasuk ini kayak ada orang yang sok islami tapi salah. Mak-mak nih misalnya. Ibu-ibu beli kalung pakai liontin. Liontinnya dipakai lafaz Allah, lafzul jalalah. Itu aslinya Bu, nggak boleh masuk toilet. Jadi jenengan kalau pakai liontin tulisan Allah, masuk toilet pom bensin, kalungnya harus dilepas. Taruh di depan. Begitu keluar, hilang.
Sudah ada yang mengamankannya. Nggak boleh masuk toilet. Nabi pernah nggo cincin. Jadi Nabi pakai cincin ya, kayak Pak Lurah itulah. Nabi pernah pakai cincin, tapi di cincin itu ada tulisannya Muhammadur Rasulullah. Nabi masuk toilet, dilepas cincinnya. Nggak boleh masuk kamar mandi pakai cincin yang ada lafzul jalalahnya. Makanya sebaiknya ya Bu, daripada repot-repot ngelepas, nggak usah pakai liontin tulisan Allah. Mending nama suaminya saja. SG Pupis Puspitaku sayang. Apa SGP ya? SGP. Pakai akronim, pakai singkatan. Daripada lafzul jalalah, termasuk di bendera tadi. Makanya sudah akan ada undang-undang baru dari kerajaan Saudi Arabia, penghapusan kalimat tauhid di bendera Arab Saudi. Loh, mengapa harus dihapuskan Bapak Ibu? Karena Arab Saudi kalau ikut Piala Dunia, benderanya ditaruh di bola. Bolanya dibal-bal, ditendang-tendang. Bayangin, dosa semua pemain bola itu. Nendangin bola yang ada bendera Arab Saudinya. Coba jangan sekali-kali lihat. Bendera bola, peserta bola untuk Piala Dunia, itu ornamen bendera peserta Piala Dunia. Jadi kalau Arab Saudi ikut Piala Dunia, lolos, benderanya ditulis di situ. Digambar dia bolanya, dan itu ditendang-tendang sama Cristiano Ronaldo, sama Messi. Makanya orang Islam nggak mungkin menang Piala Dunia. Itu sebabnya, karena ada bendera Arab Saudi di sana. Jajal nang pasar, beri bendera yang terbuat dari yang murahan itu loh Pak, yang bukan bendera apa, tiker yang 100 ribuan. Tanya yang gambar ornamen negara peserta Piala Dunia. Di situ ada ornamen bendera Arab Saudi, kalimat la ilaha illallah, lalu kita duduki. Karena itu tikar. Dosa kita. Jadi nggak boleh sembarangan kalimat tauhid itu. Ya sejak kapan lah bendera tauhid itu ada? Nah yang benar itu bendera hitam. Dan perlu saya sampaikan Bapak Ibu, keterangannya begini. Idza ra'aitumur rayatisud. Apabila kalian semua sudah melihat bendera hitam dikibarkan. Jadi mulai sekarang nyebutnya jangan bendera tauhid, bendera hitam. Apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Tetaplah di bumi kalian masing-masing. Jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka. Karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Tak ulang nggih. Kalau ada tetangganya ngibarkan bendera HTI, bendera ISIS, bendera Al-Qaeda, bendera JI, apapun namanya, jangan ikut-ikutan. Karena itu bendera hitam palsu. Ada yang nanya, Pak Ustadz, sing tenanan mana? Bendera Islam tenanan nanti. Kalau Imam Mahdi sudah memimpin pasukan. Imam Mahdi akan memimpin pasukan kalau Dajjal sudah keluar. Nah, Dajjalnya akan keluar kalau sudah terjadi kemarau 3 tahun berturut-turut. Ini kemarau bukan? Hujan deras betul begini. Jadi masih tangeh. Pokoknya saya kasih tahu Bapak Ibu, bendera hitam sekarang bendera hitam palsu semua. Nah, nanti kalau sudah kemarau 3 tahun berturut-turut, semua orang kelaparan. Ini Indonesia bubar, Amerika bubar, Rusia bubar, Ukraina bubar, Arab bubar, Eropa bubar, Cina bubar, Afrika pun bubar. Di dunia ini nggak ada lagi negara. Yang ada cuma satu penjajah tunggal, namanya Dajjal. Dia akan datang ke setiap kota 40 hari 40 malam. Nah itu yang paling saya takutin Pak. Kita berhari-hari nggak makan, tiba-tiba Dajjal datang ke rumah saya. Man, pecel lele, nah. Bisa telap iman kita. Kenyang saja orang bisa nggak beriman. Apalagi kalau dalam keadaan lapar. Maka Bapak Ibu, sebelum Imam Mahdi memimpin pasukan, semua yang pakai bendera hitam palsu. Bahkan hadisnya melanjutkan begini, qulubuhum kazuburil hadid. Hati mereka keras bagaikan baja. Yang susah Pak Lurah diceramahin itu.
Saya lagi ngeheng tuh HP. Diserang mereka kan. Saya ceramah di lapas kelas 2A Metro, Pak. Ngejar mereka ke saya. Lagi ceramah. Lapas kelas 2, Pak Suparjo, Pak Haji Suparjo. Tahu kan? Di sana. Ngejar mereka, Pak. Tahanan itu. 10 langkah lagi mau sampai ke saya. Saya nggak kabur, enggak. Ya, kalau saya kabur, apa kata jamaah? Kiainya penakut, katanya. Ya saya duduk aja karena ceramahnya di kursi. Tak biarin aja dia ngejar dari blok belakang itu kejar ke depan. 10 langkah lagi mau sampai disikat lehernya oleh narapidana yang lain yang jago-jagoan di lapas itu. Nah, artinya Bapak Ibu, baru saya bahas kayak gini mereka sudah marah. Nekat mereka itu. Betul-betul nekat. Kenapa? Qulubuhum kazuburil hadid. Hati mereka keras bagaikan baja. Tapi sabar saja kita berdakwah. Namanya dakwah. Ya kalau nggak ada yang mengingatkan, siapa lagi yang mengingatkan? Nggak ada pergi. Harus diingatkan yang sedemikian rupa. Termasuk ini nih. Jualan orang lagi apa? Khilafah. Tak ajarin jenengan cara jawabnya ya. Kalau di Batanghari ini apa namanya? Banjarjo. Kalau di Banjarjo ini masuk orang-orang yang nawarkan ngajak khilafah. Jawabannya begini Bapak Ibu, tidak ada satupun dalilnya dalam Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan menegakkan khilafah. Tak ajarin pintar jenengan. Pak Profesor Dr. Mahfud MD sudah nantang, yang bisa nunjukin satu aja dalil, saya berhenti kata beliau jadi Menko Polhukam. 2 tak kasih hadiah. Udah mau 4 tahun Pak Mahfud MD nantang, gak ada yang berani nyambut tantangannya. Karena memang gak ada dalilnya. Tak ulang lagi, tidak ada satupun dalilnya menegakkan khilafah. Maka teman-teman kita yang ingin menegakkan khilafah itu mubazir semua. Orang sholat subuh ada perintahnya. Orang puasa Ramadan ada perintahnya. Nah khilafah nggak ada perintahnya. Mereka yang mengada-ngadanya. Nah itu cara ngejawabnya. Cuman hati-hati juga Pak. Namanya cuci otak itu gampang. Kalau kata Ali Imran, 2 menit jadi teroris. Gimana caranya? Tak cuci jenengan sebentar ya. Bapak Ibu jenengan kalau dikongkon milih Pancasila atau milih Al-Quran. Pancasila itu bikinan manusia. Al-Quran itu wahyu Allah. Milih mana? Jangan tanggung-tanggung, nyebut aja. Al-Quran. Jenengan milih bela NKRI nopo bela Islam? Bela Islam dong. Jenengan milih taat sama pemerintah atau taat sama Gusti Allah? Gusti Allah. Makanya Pak Kades nggak nyampe 2 menit jadi teroris semua. Orang Banjarjo ini. Ya kalau itu pertanyaannya. Milih Pancasila nopo Al-Quran? Pilih Al-Quran. Milih bela Islam nopo bela NKRI? Yo bela Islam dong. Milih taat sama Allah atau taat sama pemerintah? Ya taat Allah dong. Ya kalau itu pilihannya, ini jadi teroris. Gampang. Nah lo Bu, gimana lo Pak? Itu mengapa? Jangan heran banyak orang ikut kelompok begitu, karena itu pertanyaannya. Nah itu pertanyaan jebakan. Tak kasih tahu vaksinnya ya. Itu jebakan. Itu jangan dipilih. Kalau jenengan milih Pak, kejebak jenengan. Milih bela Islam atau bela NKRI? Bela Islam, kafir kata dia. Bela NKRI, ya bela NKRI kafir. Bela Islam, berarti masuk ke dalam jebakan mereka. Itu jangan dipilih. Sama kayak orang nanya begini, ini perumpamaannya. Milih taat sama Allah atau berbakti dengan orang tua? Jawaban yang benar itu bukan pilihan. Jawaban yang benar, berbakti dengan orang tua adalah bukti ketaatan kepada Allah. Itu yang benar. Ibu-ibu ditanya, milih berbakti sama suami atau bakti sama Allah? Jawaban yang benar, berbakti kepada suami adalah perintah Allah. Milih taat Allah atau taat pemerintah? Jawaban yang benar, mentaati pemerintah adalah implementasi pengamalan hierarki ketaatan kepada Allah. Kan jelas di Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemerintah yang ada di antara kalian semua. Ini kalimatnya minkum. Minkum di sini bukan Abu Bakar.
Karena Abu Bakar radhiyallahu an itu zaman dulu. Minkum itu kekinian dan kedisinian. Tak tanya jenengan. Ulil amri minkum di sini siapa? Siapa? Ya Pak Kades. Maka jenengan wajib taat sama Pak Kades. Wah, Pak Kades seneng nih. Yang benar, wajib taat sama Pak Kades, wajib. Karena minkum ikatannya. Dalam konteks nasional, ya presiden. Ada orang Indonesia membanggakan Erdogan. Tahu Erdogan nggak Pak? Kelapa muda. Presiden Turki. Kata saya, kamu bangga sama Erdogan, nyaci maki Jokowi. Pindah. Jangan tinggal di Indonesia, pindah ke Turki sono. Ketemu Syekh Razak di sana itu. Ya iya dong, kan minkum. Kalau orang Turki bangga Erdogan wajar, karena presidennya. Nah kalau kita harus dengan presiden kita. Ada orang Lampung malah mengidolakan presiden Amerika. Karena presiden Amerika itu orang Lampung, Ajubidin. Jubaidin. Kata saya, sampean Pak, kalau bangganya sama Ajubidin, mentang-mentang orang Lampung, kata saya, maka pindah ke Amerika. Jangan tinggal di Indonesia. Jangan tinggal di Lampung. Di Lampung kita punya gubernur sendiri. Kita punya presiden. Taat kepada pemerintah itu hierarki. Makanya Pak Kades, sakral loh jabatan jenengan itu. Karena hierarki. Presiden, gubernur, bupati, camat, kepala desa. Apalagi kepala desa kan di sini dipilih kan, Pak? Bukan lurah kan, dipilih. Punya kedaulatan, Bapak. Hierarkinya jelas. Ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jelas hierarkinya. Itu sakral. Institusi yang disebutkan dalam Al-Quran itu ya pemerintah. Makanya kalau ulama, dia hanya menghimbau, hanya berfatwa. Sedangkan pemerintah, dia pemegang kewenangan. Ulama nggak punya kewenangan. Makanya saya menyepakati tafsir ulil amri itu adalah pemerintah, bukan ulama. Karena ulama cuma menasehati. Ya cuma ceramah kayak saya ini. Yang punya kewenangan mengeksekusi, ya pemerintah dong. Makanya saya setuju kemarin, sertifikasi halal itu Kementerian Agama yang harus mengeluarkannya. Kalau MUI memang salah, Pak. Kalau harus MUI. Karena MUI itu bukan eksekutif, bukan legislatif, bukan penegak hukum juga, bukan yudikatif. Dia cuma ormas. Pas betul. Cuman tukang ngegoreng ini loh. Suka betul manas-manasin. Pantas minyak goreng langka ya. Dipakai gorengan ternyata. Udah jangan ribut gorengan terus ah. Minyak gorengnya Bu ya. Bapak-bapak ngurut sehari sebungkus saja nggak ribut. Bapak-bapak Bu ngurut rokok berapa harganya? Salawe ribu kan. Harga rokok sehari habis Pak. Diudut 25.000. Nah minyak goreng harganya berapa sekilo? 25 juga kan? Sehari habis nggak minyak gorengnya? Ya nggak habis. Pak, karena minyak goreng sedang langka, adapun harganya mahal, yang ada kemasan, coba jangan berkorban. Nggak ngudut dulu Pak sebulan 2 bulan ini. Setuju nggak Bu? Nah tepuk tangan nggak apa-apa. Mak pening minyak goreng, bapak-bapaknya jocong tuku rokok soalnya. Rokok salawe ribu habis diudut sehari. Nah emak-emak paling seminggu ya Bu sekilo itu. Nah ini kan kita bisa berpikir positif. Karena harga minyak goreng begini ya bukan pengennya presiden. Ya presiden juga pening Pak. Inilah risiko ekonomi global. Ini kan era globalisasi. Harga dunia naik ya ikut naik juga. Kita nggak bisa ngontrolnya. Kecuali kalau kita negara sosialis. Itu kan negara demokratis Bapak Ibu. Nah, itu kan harus ada ngilmu dikit mikir ke sononya itu. Jadi balik lagi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hati-hati dengan cuci otak tadi. Sama kayak gini pertanyaannya. Milih bela negara atau bela Islam? Jawaban yang benar, membela negara adalah bagian daripada ajaran Islam. Makanya para sesepuh kita, para kiai kita, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama kita mengajarkan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari pembuktian keimanan kita. Wong bela negara itu mati syahid kok Pak. Bela negara itu mati syahid. Membela negara sendiri itu mati syahid. Saya ambil contoh hadisnya. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Yang mati membela hartanya mati syahid. Man qutila duna nafsi
fahuwa syahid. Yang membela kehormatan dirinya mati syahid. Man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Yang mati gara-gara membela kehormatan keluarganya mati syahid. Kalau membela keluarga saja mati syahid, apalagi membela negara kita demi kemaslahatan bersama. Jadi begitu dong. Termasuk Pancasila sama Al-Quran. Sekalian ya, karena virusnya udah disebar, tak vaksin dulu ini. Kalau ada yang ngebenturin Pancasila sama Quran, jawabnya begini, Pak. Udah 1 jam ya. Karena saya pengen cuma 1 jam aja lah sebetulnya. Jawabnya begini. Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Dulu Nabi bikin negara Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah. Negara yang didirikan Nabi bukan negara Islam. Jadi kalau ada orang berjuang menegakkan negara Islam, udah bohong dia, Pak. Nabi tidak pernah mendirikan negara Islam. Nabi mendirikan negara Madinah. Dasar negaranya bukan Al-Quran. Tapi dasar negara Nabi, Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Nah ini yang dicontoh oleh pendiri negara kita. Dasar negara kita piagam Jakarta. Yang mengerucut menjadi Pancasila. Kalau Nabi dulu kan Sahifatul Madinah atau Al-Madinatu Masyrutiyah, kesepakatan Madinah. Dan nilai-nilai Pancasila itu sesuai dengan Al-Quran. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Quran itu. Persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wa amruhum syura bainahum. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Semua dari Al-Quran. Nah, begitu cara ngejawabnya. Lanjut nggak kira-kira? Tapi tak minum dulu ya. 1 segmen lagi. Ustaz, ngapa sih kalau mau Ramadan itu orang maaf-maafan? Ini sejarahnya gini, tak kasih tahu. Sejak nisfu Sa'ban kemarin, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musahid. Allah itu mengampuni semua dosa makhluknya sejak nisfu Sa'ban, kecuali dosa orang yang sedang musyrik dan orang yang bermusuhan. Makanya mesti maaf-maafan. Masuk Ramadan juga begitu. Allah tidak mau menerima puasanya, tidak mau mengampuni dosa-dosanya bagi orang yang masih bermusuhan. Jangankan puasa, sholat saja nggak naik walaupun cuma sejengkal dari atas kepalanya. Kata Nabi, akhawani mutasoriman, kalau ada 2 orang yang masih bermusuhan. Salat tidak ada nilainya, puasa tidak ada nilainya, dan dosa pun tidak diampuni gara-gara kita masih bermusuhan. Itulah sebabnya kita mesti maaf-maafan. Bu, punya musuh tidak? Musuh dalam selimut? Ada, wajib itu mah. Tapi jangan selimut tetangga loh Pak, bahaya. Jadi maaf-maafan. Nah, saya ajarin caranya maaf-maafan itu. 1, yang salah gentle, ngaku salah, minta maaf. Kalau bisa datang ke rumahnya. Kalau nggak bisa datang ke rumahnya, telepon, jangan SMS, telepon. Nah, kalau nelpon juga nggak diangkat-angkatnya, baru boleh SMS. Apa ya? Oh, infak ya. Oh, infak keliling, salawat katanya. Jadi sekali lagi tak ulangi, boleh. Kalau bisa, kalau datang ya datang, kalau tidak ya datang ke telepon, kalau telepon tidak SMS, WA. Tapi jangan lebay. Orang Indonesia mah suka lebay. Ketika tangan tak mampu menjabat, mata tak mampu melihat, lisan pun tak bisa berucap, tangan kaki tak bisa melangkah. Stroke namanya. Subhanallah. Makanya orang-orang sering salah Bapak Ibu, hati-hati dengan kalimat, dengan kata-kata kita sendiri.
To the point saja. Saya Suparman Abdul Karim nyuwun ngapura, minta ampun, minta maaf karena dulu pernah berbuat salah. To the point. Usahakan datang ke rumahnya. Cuman begini Bapak Ibu, kalau kita sudah minta maaf dia nggak mau memaafkan, lain urusan. Tugas kita cuman minta maaf. Kita datang ke rumahnya, dia banting pintu. Ketemu dia ajak salaman, dia tarik tangan. Kita ngucap salam, dia pura-pura budak. Kita ada senyum, dia pura-pura nggak lihat. Kita papasan di jalan, dia minggir-minggir, melipir masuk siring. Ya salah dia, ngapa menghindar? Kalau ketemu yang kayak gitu, kita sudah ikhtiar berusaha, belajarlah dari pertanyaan. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya? Dulu udah pernah tak kasih tahu ini. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan ndase nopo buntute? Buntute nopo ndase? Tak kasih tahu jawabannya ya. Jawaban yang benar, kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya, ndase nopo buntute? Jawabannya EGP. Emang gue pikirin, monyet kok dipikir. Jadi begitu ya Bu. Kalau nek duwe tonggo, ngotot, ngetet, ngeyel, merengkel, dia merasa paling benar sendiri. Dia ada damai, nggak pernah mau. Nggak usah nangis, nggak usah lebay. Ingat kata Pak Parman, monyet turun dari pohon. Emang gue pikirin, monyet kok dipikir. Itu maksudnya. Kan tugas kita cuma minta maaf. Nah yang berikutnya, tapi jangan lupa, islah itu bukan cuma dengan orang di luar. Islah itu kita mulai dari dalam rumah. Nggak salah loh Pak, jenengan ya Pak, duluan minta maaf sama istri. Karena banyak juga suami-suami yang telah menyakiti istrinya. Iya Bu. Apalagi suami yang hidung belang mata keranjang itu. Ada nggak zaman sekarang? Yang mana Bu? Yang mana orangnya? Kalau ada di sini, udah hidungnya belang, matanya keranjangan, bajingan tengik juga. Saking tengiknya nggak enak dimakan lagi. Mau dibuang saya, nggak dibuang, menyakitkan. Nggak salah Pak jenengan minta maaf sama istri. Karena begini, ada keterangannya begini Bapak Ibu. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling baik imannya, paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan orang yang paling terpilih di antara kalian semua adalah orang yang paling baik akhlaknya dengan istrinya sendiri. Makanya Pak Kades, panjenengan kalau ramah sama ibu, itu luar biasa. Tapi kalau ramah sama warga, biasa itu. Biasa. Saya ramah kali panjenengannya biasa dong. Namanya penceramah harus ramah. Kalau nggak ramah ya males orang ngundangnya. Iya kan? Pak Kades nggak ramah, ya nggak dipilih lagi kalau nyalon. Tapi kalau ramah, jangankan nyalon Kades, anggota dewan dipilih. Nyalon bupati ya dipilih. Pilih kumisnya misalnya. Kalau ramah, tapi kalau bapak-bapak ramah sama istri, itu yang luar biasa. Bersubuhan pagi-pagi, mama. Batang hari manggilnya apa mama? Mae, bapak-bapak mah payah. Mama gitu, kalau bisa mami. Ada apa papi? Subhanallah. Luar biasa ya Pak. Ada apa papi? Capek mami masak. Capek mami nyuci. Papi doakan mami masuk surga. Subhanallah. Ibu-ibu pernah didoakan begitu? Goro-goro. Yang ramah Pak sama istri. Lihat istri capek. Coba kalau jenengan nggak punya istri, sanggup nggak masak sendiri, nyuci sendiri itu? Makanya nggak sanggup ya. Ada yang sanggup. Alhamdulillah, pembuktian. Ini promosi apa gimana nih? Waduh, Bu, siapin janda Bu. Cariin.
Oh, cari istri. Saya doakan jenengan dapat, Pak. Allahumma amin. Yang solehah ya. Amin. Jadi begini Bapak Ibu, nggak salah jenengan itu ngasih istri. Wayahnya ada rezeki Pak, rogoh kantong. Banting 15 juta. Jeleger. Ini duit apa Papi? Ini duit belanja Mami. Terasi di situ, garam di situ. Ongkos anak sekolah di situ, listrik di situ, apa di situ. Cukup Mami? Cukup Papi. Ini kalau ada turahnya gimana? Ambil sama Mami. Alhamdulillah. Oh, ibu seneng banget dikekep duit 15 juta ke dapur. Kata suaminya, Mami, nanti dulu. Masih ada yang kurang. Ngerogoh kantong kiri, banting lagi 15 juta. Jeleger. Ini duit apa lagi Papi? Ini bonus buat Mami. Langsung nyaut. Kapan Pak? Katanya. Masya Allah. Luar biasa. Jadi yang 15 juta untuk belanja ya Bu. Kalau ada turahan sisaan ambillah. Yang 15 juta gaji buat istri yang capek ngeromat rumah tangga. Totalnya 30 juta. Mau nggak Bu? Ngimpi. Waduh, ngimpinya jedut langit lagi ya. Allahu Akbar. Tapi kalau bisa nggak apa-apa. Itu malah bagus. Itu malah bagus. Makanya Pak, nggak segitu juga. Nggak salah loh Pak, jenengan itu kalau nyisihkan. Nih Mae, buat belanja dicukup-cukup. Ya jangan nuntut lebih. Suamimu kan cuma buruh harian. Tapi ini Mae, yang 500.000 buat apa? Terserahlah mau ke metro sono. Ngemol silahkan. Kan seneng istri Pak. Dikasih bonus lebih. Ini ngasih nggak seberapa, dicukup-cukupin. Bini ikut arisan kena marah. Nyukupin juga enggak. Bener kalau kata orang di media sosial itu, kalau ingin istrinya taat, ajarin. Ingin istrinya baik, contohin. Betul nggak Bu? Ingin istrinya adem, tentrem, tenang, nafkahin, cukupin. Ingin istrinya cantik, modalin. Ya enggak Bu? Cantik itu mahal Bro. Rumput tetangga aja yang dilihat, tapi bini nggak pernah didandan. Lihat Bu Kades. Karena suaminya Kades ya cantik lah Bu Kades. Harus saya senang sama Bu Kades itu, pintar dandannya. Iyalah Bu. Karena di Banjarjo ini banyak ronde-ronde anyaran soalnya. Jenengan harus cantik. Kalau nggak cantik bahaya itu. Harus didampingin Pak Kades kemana aja. Apalagi wayang Pak Kades bagi bantuan. Pak Kades kalau bagi bantuan kan ke rumah janda. Ngomongnya didampingin oleh stafnya. Stafnya disuruh nunggu di luar loh Bu. Ini umpama Pak Kades masuk ke dalam. Ngasih. Apa kata rondo anyaran? Makasih Pak Kades. Pak Kades baik betul. Bulan depan begitu juga. Makasih Pak Kades. Pak Kades mah nggak perhatian sama Pak RT kata dia. Pak Kades aja yang perhatian. Terus bulan ketiga datang lagi ngasih bantuan. Apa kata rondo anyaran? Coba kalau saya punya suami kayak Pak Kades. Nah. Selesai urusan. Ya, tinggal sepakat nggak deal-dealannya itu. Nah itu makanya. Makanya bapak-bapak itu biar rumput tetangga tidak lebih hijau ya dandanin dong istrinya. Nah yang berikutnya yang harus islah, istri harus islah dengan suami. Karena mau nggak mau sejak ibu-ibu akad nikah, surganya istri ada pada suami. Kan kata Nabi wa tala'tu finnar. Subhanallah. Wa tala'tu finnar fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Aku kunjung ke dalam neraka kata Nabi. Pas aku lihat di neraka, kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Apa sebab perempuan banyak di neraka? Satu, perempuan kurang syukur sama suami. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet lagi gemuk mau dipeluk-peluk. Tapi kalau dompet laki lagi nipis megang saja bilangnya najis. Jijai bajai najong teralala. Jangan sampai sedemikian rupa. Yang berikutnya mengapa wanita banyak masuk neraka? Karena durhaka sama suami. Ibu-ibu ini kan gampang masuk surganya tinggal taat suami. Gampang juga masuk nerakanya ngelawan sama suami. Pengen masuk neraka Bu, tak ajarin ngelawan. Suami lagi tidur Bu, sepak pala. Gratis masuk nerakanya. Nggak usah bayar tapi dengan di neraka itu.
Gampang banget. Jenengan Bu, walaupun sholat 5 waktu rajin, tahajud saban malam, puasa Senin Kemisnya rajin, tambah Daud juga, pengajian tiap hari, kemudian khatam Quran seminggu sekali, umroh seminggu 5 kali. Ini rumahnya di Mekah soalnya. Kalau rumahnya di Mekah kan bisa seminggu 5 kali. Tapi penyakitnya cuma satu Bu, ngelawan suami. Walaupun jilbabnya nganti nyengser di bumi, tapi kalau ngelawan suami nggak bisa masuk surga. Makanya ada orang ikut pengajian aliran yang kaku-kaku itu loh Pak. Gara-gara suaminya nggak mau ikut sama aliran dia, suaminya dilawan-lawan. Dia nggak tahu ikut demo aja menegakkan khilafah. Ikut demo. Kata saya, lakimu mana di rumah? Tak tanya lakinya, gimana binimu? Ngelawan sekarang Ustaz. Sejak dia ikut pengajian di sono tuh, yang pakai bendera hitam itu ngelawan sama suami. Dia ngelawan suami, ikut demo keliling kemana-mana. Dengan asal menegakkan khilafah, dengan ingin masuk surga. Bukan surga yang dia dapatkan, malah neraka yang dia dapatkan. Karena durhaka kepada suaminya. Alangkah jauhnya nyari surga dari ini khilafah. Ibu-ibu ini nyucup tangan suami aja Bu, sama dengan pahalanya cium Hajar Aswad 70 kali. Nyucup tangan suami 70 kali lah Bu. Cara menciumnya apa gini? Emak, cetok. Yang harus praktek harus Bu kades dulu nih. Cium tangan suami, apalagi suaminya ireng kayak patah wajan itu. Persis Hajar Aswad. Ibu-ibu ini nyuci baju suami saja ya Bu. Dari satu baju ibu-ibu akan mendapatkan 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Makanya Bu kalau habis bikin dosa langsung nyuci baju ya Bu. Ustadz bajunya si resik, yang bersih cuci lagi. Tanya suaminya, Pak, apa? Kolornya mana Pak? Ya tanggul lama, lepas Pak. Kirain mengajak apaan, ternyata nyuci kolor dia. Begitu, udah mudah istri itu masuk surganya. Dan yang terpenting Bapak Ibu, islah dengan kedua orang tua. Makanya orang Jawa ada tradisi apa? Nyadran, nyekar. Karena sudah wafat meninggal dunia kan? Wafat meninggal dunia, kemudian kita datang ziarah ke kuburnya. Ingat kalau ziarah ke kubur, jangan cuman bawa arit. Arit aja bersihin rumputnya, enggak ngaruh itu mah. Apakah ya kalau pekuburan rumputan mayitnya sengsara? Ya enggak juga lah. Tapi boleh demi enak dipandang mata bersihkan makomnya. Tapi yang penting itu baca Quran, moco Yasin. Kalau sempat yuk khataman 30 juz dikubur. Ya dikubur. Kalau baca hatam Quran dikubur 30 juz, enggak usah didoakan, enggak dikirimkan juga nyampe pahalanya. Asal di samping kuburan. Kalau enggak baca Quran 30 juz ya Yasin. Enggak Yasinan ya Al-Fatihah atau membaca kulhu 11 kali. Orang yang masuk kubur idza dakhaltumul maqabir. Orang yang apabila kalian semua masuk ke kuburan pemakaman, bacalah Al-Ikhlas 11 kali. Semua ahli kubur mengucap terima kasih. Bukan cuma bapak kita, bukan cuma mama kita. Semua ahli kuburan mengucapin terima kasih. Ini ada mantu ziarah ke kubur morotuo. Cuman bawa arit babat rumput. Habis itu pulang. Morotuonya manggil dari dalam kubur. Mantu edan. Aku nggak butuh aritmu. Yang kebutuhkan bacaan Quran. Itu gunanya nyadran. Baca Quran di kuburan. Kita ini enak Pak orang NU. Hadisnya jelas. Dalam kitab Sunan At-Tirmidzi juz yang kelima halaman 289. Sahabat dirikan tenda baca Quran. Dia nggak sadar kalau itu pemakaman. Mengapa bikin tenda? Biar kalau hujan nggak kehujanan. Panas pun tak kepanasan. Tapi begitu dia sadar itu pemakaman. Dia baca surah Al-Mulk. Kemudian dia cari Nabi. Celaka saya Nabi. Karena saya sudah membaca Quran di kubur. Nabi senyum. Balik mana kata Nabi. Pulang kamu ke kuburan tadi. Nggak ada yang celaka-celakaan. Bacaan Quranmu lanjutkan sampai selesai. Karena bacaanmu mendatangkan keselamatan dan ketenangan bagi semua ahli kubur yang ada di sana. Tidak ada satupun hadis yang melarang baca Quran di kubur. Tapi ada hadis yang menganjurkan membaca Al-Quran di pemakaman. Baca Quran.
Makanya Bapak Ibu, Imam Syafi'i menganjurkan hataman. Kalau nggak sanggup, milih surat semampu kita, minimal Al-Fatihah atau tidaknya Qul huwallahu ahad 11 kali. Nah kalau masih hidup, wayahnya kita datang ke rumahnya. Istilah orang Jawa itu apa Pak? Bawa rantang itu? Punjung ya. Di punjung orang tua itu bagus loh Pak. Tradisi Jawa itu bagus. Orang Sumatera juga pakai sih. Di kampung saya itu pakai taleman. Pakai talem, udah dimasak. Ngasih orang tua. Cuma sekarang anak-anak itu bisanya nuntut aja sama orang tua itu. Bukannya malah ngasih, malah nuntut. Padahal Bapak Ibu, orang tua itu Tuhan kedua. Pernahkah Anda melihat Allah tertawa? Pernahkah Anda melihat Allah tersenyum? Kata orang bijak, kalau Anda ingin melihat Allah tertawa, ingin sekali melihat Allah tersenyum, buatlah orang tuamu tertawa. Buatlah orang tuamu tersenyum. Karena sama saja engkau telah membuat Allah tertawa dan tersenyum. Luar biasa. Ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua. Zaman sekarang ini kadang-kadang hewan peliharaan lebih berharga daripada orang tua yang sudah renta. Coba kalau ada di kampung kita ini orang sapinya lepas dari kandang. Bikin pengumuman, Bapak Ibu, pengumuman. Sapi saya ucul dari kandang. Sudah 3 hari 3 malam enggak pulang. Barang siapa yang menemukannya silahkan ambil. Woi, berebut Pak orang sekampung nyari sapi. Karena boleh dibawa pulang, boleh diambil. Coba kalau kita bikin pengumuman, Bapak Ibu, bapakku tua renta. Udah roda-roda pikun. 3 hari 3 malam enggak pulang ke rumah. Barang siapa yang menemukannya silahkan ambil, bawa ke rumahnya sendiri. Hewan Pak, kambing lebih berharga daripada orang tua. Terlalu banyak anak-anak yang abai. Makanya Jibril berdoa, ba'uda man adraka walidayhi au ahadahuma. Celakalah orang-orang yang membersamai kedua orang tuanya, dua-duanya atau salah satunya, tapi dia tidak mampu berbakti kepada orang tuanya. Padahal nggak ada yang bisa mengalahkan kasih sayang orang tua. Betul nggak kira-kira? Bu, setulus-tulusnya suami, kalau jenengan masuk angin minta kerokan, bukannya dikerokin malah digentahnya. Karena sudah dapat, dulu belum dapat bersimpu. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Kata malaikat, kata malaikat. Jajal kalau sudah setahun menikah, halah, malah digentah terus laki bininya. Atau dibalik Pak. Walaupun istri itu berbakti Pak, sebakti-baktinya istri. Coba jajal jenengan stroke, bengek, prostat, asam urat, bocor kelet. Duduk di kursi roda, berak kencing di kasur, tapi cerewet. Istri telat ngambil handuk, marah. Istri telat bikin teh, marah. Istri sambil ngaduk teh ngebatin dia. Kapan matinya orang satu ini? Jajal, kalau nggak percaya, jajal. Buktikan. Makanya jenengan tuh jangan cerewet-cerewet sama istri. Nanti didoakan begitu. Apa iya kalau jenengan mati duluan, istri nggak kawin lagi karena cinta? Belum tentu. Saya pernah nanya sama Rondo Anyaran. Si Ayu, Bu, sampean hebat kata saya. Suami meninggal dunia, sampean bertekad nggak kawin lagi. Saking cintanya sampean sama suami. Apa jawab Rondo Anyaran itu? Bukan cinta Ustaz, kapok. Kapok dapat yang kayak gitu lagi, trauma saya kata dia. Allahu Akbar. Ternyata Pak, janda-janda yang nggak kawin lagi itu bukan karena cinta sama suaminya, saking kapoknya Pak. Trauma dapat laki yang kayak gitu lagi. Makanya tidak ada lah yang mengalahkan ketulusan orang tua itu. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Satu-satunya manusia yang hanya memberi dan tak pernah harap kembali. Itulah seorang ibu. Baik, sudah 1 jam setengah sampai di